bagaikan bejana, siap dibentuk, impian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, hidupmu di tanganmu, apa kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk bila hidup di tanganmu, dengan urapan kuasa roh, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, inilah hidup di tanganmu, berlepas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, mulialah namamu. Haleluya, Engkau Tuhan yang kami muliakan. Kami mau sepertimu Yesus, kami mau sepertimu Yesus. Oh, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Oh,
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Kami mau Tuhan selalu bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Gembala akan berdoa buat membuka ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Kami masih boleh hari ini mendengarkan sabda-Mu Tuhan, beribadah di ibadah Family Ministry Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau lindungi link yang kami pakai ini Tuhan, segala bentuk yang tidak baik, yang bukan dari Engkau Tuhan, yang ingin mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sertai kami Tuhan, teman-teman kami juga yang belum sempat hadir, juga yang maupun yang akan hadir, sertai ya Tuhan, agar
kami dapat mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang sudah kami persiapkan Tuhan, Ibu Popi Seleki Tuhan, juga para pesaksi yang akan kami dengar tentang kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya Kau lawat setiap kami, Kau terus meneguh dengan firman-Mu, agar kami terus dapat selaras dengan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ibadah Family ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami mau jadi yang luar biasa di dalam Kau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dengan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, oke. Sebelum kita masuk dalam ruang kesaksian, kita nyanyi satu pujian yang menjadi kekasih kita, Yesus Kristus. Dia adalah sahabat. Kita akan nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia, ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, saya persilakan. Tuhan memberkati. Bu Messi nih mau kesaksian, ayo silakan Bu Messi. Terima kasih Pak Gembala, Pak Kemingguan. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih buat semua yang ada di Family Ministry yang selalu mendukung saya dalam doa, ya, dalam ujian, deg-degan, takut nggak lulus, ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh kita lakukan, ikut aja perintah Tuhan, lakukan aja, pasti Tuhan menyertai. Dan puji Tuhan, kemarin saya di wisuda melalui Zoom. Dan saya melihatnya, saudara, saya itu buku-buku tuh banyak banget ya, saya fotokopi, saya taruh di
tempat tidur, saudara, satu tempat tidur tuh semua ya waktu ujian ya. Wah, pusing saya. Orang udah 60 tahun disuruh ujian gitu ya. Tapi luar biasa kalau Tuhan yang suruh itu lakukan aja ya. Pasti penyertaan Tuhan tuh ada. Dan puji Tuhan waktu kemarin wisuda diumumkan 10 besar dapat beasiswa. Puji Tuhan. Ya, saya ranking kelima. Waktu dibilang nama saya terheran-heran ya. Kayak percaya dengan enggak. Ah, benar. Dan luar biasa ya. Jadi bukan saja nilai yang dilihat, tapi kerajinannya juga ya. Saya rajin mengikuti kelas. Jadi dilihat juga dari situ. Saya rasa kalau umpama nilai barangkali banyak juga yang punya nilai bagus ya. Tapi kerajinannya tuh dilihat dari situ. Dan puji Tuhan, saya itu selalu pegang firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil ya. Setia absen ya, kayak FM ya, saya absen terus ya. Sekalipun kalau saya nggak bisa, pasti saya minta izin ya. Minta izin sama Pak Gembala, saya nggak bisa Pak ya. Dan saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa, sehingga gembala saya sukacita sampai diumumkan ya di gereja. Dan kata gembala saya, wah Bu Messi ini membawa nama gereja kita, ranking 5. Ya itu karena Tuhan ya. Kalau disuruh saya lagi ujian, saudara, enggak ada, terima kasih, pusing otak saya. Stres. Tapi Tuhan tuh luar biasa baik ya. Terima kasih banyak semuanya, saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya sadari kalau saya bisa lulus aja itu udah anugerah Tuhan. Apalagi ditambah sama Tuhan bonus, itu anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Komingguan dan teman-teman yang selalu mendukung saya di dalam doa. Kalau dekat saya ajak makan deh, makan jauhan ya semuanya. Apalagi Pak Johan itu sama Pak Dirikson ya. Wah, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita makan dalam perasaan aja, Bu. Makan dalam perasaan. Ya, makasih Bu Messi, luar biasa ya. Waduh, luar biasa. Siswanya untuk apa, Bu? Beasiswanya untuk mengikuti kelas lagi, Pak. Soalnya kalau ikutin kelas itu bayar 1.200.000. Saya kira mau keluar negeri kayak di Amerika. Disuruh ikut lagi belajar. Puji Tuhan. Ya. Nanti bisa jadi dosen Ibu nanti. Luar biasa. Terima kasih Bu Messi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ada lagi yang mau kesaksian? Pak Joni? Pak Dedikson? Kuliah? Pak John? Sampai aku mau kesaksian nggak? Enggak. Nah, kalau tidak ada, lanjut. Masuk firman. Sebuah lagu. Pak Johan sampai aku. Oke. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan oleh hambanya Ibu Popi. Biarkan firman Tuhan di sore hari ini akan membawa kita untuk lebih mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita hamba-hamba Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Saya persilakan kepada hambanya Ibu Popi. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Johan. Kita berdoa sebelumnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur buat sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah Family Ministry pada sore hari ini melalui Zoom meeting. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami di berbagai kota, tapi sore ini kami boleh menyatu bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan perlindungan Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Bahkan sore hari ini kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah memuliakan Engkau, kami juga sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu Messi yang Tuhan Engkau berkati di usianya yang mungkin saat ini sudah tidak muda, tapi dia punya kerinduan untuk belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan itu biar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sore ini kami juga mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, biar kami semua sore ini Tuhan bersama-sama kami boleh bukakan, disingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengurapi, memimpin kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hamba hanya alat-Mu. Roh Kudus akan mengurapi dan memakai hamba untuk menyatakan apa yang Engkau mau, Bapa. Semua kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu, mencuri benih firman Tuhan dari hidup kami tolak dalam nama Yesus. Kau berkati Zoom meeting ini Tuhan, bahkan semua jaringan yang kami pakai, semua device yang kami pakai, baik itu laptop atau handphone, Tuhan tolong supaya tidak ada gangguan apapun selama kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, sama-sama mendengarkan firman-Mu sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, saya mau tes suara saya dulu, apakah suara saya jelas atau jelas, Bu. Bagus, Bu Popi. Oke, terima kasih. Terima kasih pertama-tama buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Koya yang sudah mengundang saya untuk memberikan saya kesempatan lagi yang kedua ya untuk menyampaikan firman. Juga untuk semua pengurus ya yang ada di Family Ministry, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya sore hari ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya di sini semuanya hamba-hamba Tuhan nih sepertinya nih, semua bapak-bapak pendeta, semua ibu-ibu pendeta yang sudah belajar firman Tuhan, bahkan mungkin sudah sering menyampaikan firman Tuhan. Tapi sekali lagi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk boleh berbagi firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, sesuai dengan tema yang saya sudah berikan ya ke Bapak Gembala, yaitu saya ambil dari Mazmur 119 ayat 105 ya. Mazmur 119 ayat 105. Mungkin saya baca dulu ya firman Tuhannya. Mazmur 119 ayat 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini firman Tuhan yang mungkin bukan saja kita pernah dengar, tapi mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan kita nih. Pasti kita semua sudah menghafal atau sudah sering dengar, bahkan mungkin Bapak Ibu kita mungkin sudah pernah mengajarkan, menyampaikan kepada jemaat atau pelayan, kepada apa ya, kita mengkhotbahkan ketika kita mungkin melayani. Tapi sore ini saya mau menyampaikan tentang tema ini, yaitu firman-Mu, firman Tuhan adalah pelita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara pelita, pasti semua kita tahu lah pelita itu alat penerangan ya, alat penerang yang mungkin kalau zaman sekarang listrik. Kalau zaman dulu saya pernah, makanya saya waktu itu usia sampai SMP kalau tidak salah ya, saya masih memakai pelita karena tinggalnya di kampung, dari Ambon itu masih nyebrang lagi satu malam. Nah itu di kampung saya dulu tuh, saya masih SMP tahun 80-an itu belum ada listrik ya Bapak Ibu. Jadi kita setiap hari itu pakai pelita, pakai lampu
pelita lah pakai minyak tanah. Jadi kalau bilang pelita, mungkin bapak-bapak yang dulu mungkin pernah tinggal di kampung, yang belum ada listrik pasti pernah mengalaminya, atau orang tua kita dulu tuh mungkin pernah mengalami. Jadi kita pernah mengalami masa-masa di mana kita menggunakan pelita untuk sebagai alat penerangan dalam kehidupan kita. Saat malam kita menggunakan pelita, saat kita mau belajar atau kita mau melakukan kegiatan, aktivitas, kita biasanya kita menyalakan pelita atau lampu. Nah, firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Daud ya, kalau kita baca Mazmur 119 ini. Nah, firman Raja Daud berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Nah, pasti ada sesuatu ya yang mungkin Raja Daud sampaikan melalui firman Tuhan ini. Kalau secara mungkin kita pelajari bahwa pelita itu kan alat penerang. Berarti firman Tuhan itu adalah alat penerang bagi kehidupan kita. Yang mungkin selama ini kita tahu, kita dengar ya, kita pelajari bahwa firman Tuhan itu adalah pelita atau alat penerang bagi kita. Nah, tapi sore ini saya mau coba membagikan. Nah, jadi kalau kita baca di Mazmur 119 ini ayat yang paling terpanjang ya, pasal yang paling terpanjang lah di Alkitab ya. Itu Raja Daud ini menggambarkan firman Tuhan itu dengan berbagai hal. Ada dia mengatakan firman Tuhan adalah perintah, nasihat, ketetapan, kemudian pelita di 105 ya dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, sore ini kita mau belajar. Saya coba cari sebenarnya pelita itu artinya apa ya? Apakah pelita itu cuma hanya sebagai alat penerang atau pelita itu ada pengertian yang lain? Nah, saya coba cari. Nah, ternyata pelita itu dalam bahasa Ibrani itu ada bahasa Ibrani itu disebut ner, N-E-R. Jadi ada 3 huruf ya. N-E-R, ner. Nah, ner ini terdiri dari 2 abjad, yaitu nun dan res. Jadi pelita itu dalam bahasa Ibrani artinya bahasa Ibrani itu ner. Nah, ner ini terbagi dalam 2 abjad, yaitu nun dan res. Nun itu N-U-N, kemudian res R-E-S-H, res. Nah, nun itu artinya permulaan benih. Permulaan benih. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani nun itu artinya permulaan benih. Kemudian res adalah simbol kepala laki-laki atau permulaan kehidupan, atau juga bisa sinar, atau juga bisa cahaya. Jadi kalau kita gabungkan berarti kalau ner ini artinya firman itu adalah pelita, artinya firman itu adalah permulaan benih atau simbol atau permulaan kehidupan atau sinar atau cahaya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya penerang, tapi ternyata dari arti bahasa aslinya itu firman pelita itu artinya permulaan kehidupan atau permulaan benih, atau juga bisa berbicara tentang sinar atau cahaya. Jadi ketika kita berkata firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, firman Tuhan itu bukan hanya penerang, tapi ternyata firman Tuhan itu adalah permulaan kehidupan atau permulaan benih. Kenapa dikatakan permulaan kehidupan? Nah, Bapak Ibu kan kita tahu semua bahwa semenjak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, secara otomatis hubungan manusia dengan Allah itu kan terputus. Jadi secara jasmani mereka memang hidup, tapi secara rohani mereka mengalami namanya kematian rohani. Sehingga ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka disitulah permulaan kehidupan yang dia terima. Artinya kehidupan bukan kehidupan secara jasmani ya, tapi kehidupan rohani. Yang tadinya mengalami kematian rohani, mengalami kehidupan rohani. Jadi hidup rohani yang tadinya mati, kemudian mengalami kehidupan rohani, dipulihkan kembali ketika dia percaya Tuhan Yesus. Karena kita baca di Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 berkata bahwa firman itu telah datang menjadi
manusia. Jadi firman itu adalah siapa? Menunjukkan kepada pribadi Tuhan Yesus. Nah, dari Mazmur 119 ayat 105 ini kita mau belajar bersama-sama bahwa ketika Raja Daud berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, firman-Mu adalah pelita, artinya firman itu adalah benih atau permulaan kehidupan bagi setiap kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus, itulah benih kehidupan, awal kehidupan kita, kehidupan secara rohani yang dipulihkan kembali. Sekali lagi ya, kehidupan secara rohani. Kalau secara jasmani kita masih hidup, tapi secara rohani kita mengalami kematian rohani. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Korintus, kalau tidak salah ya, bahwa Adam yang pertama membawa kematian, tapi Adam yang kedua membawa kehidupan. Artinya kehidupan yang dipulihkan, kehidupan secara rohani. Nah, dari pengertian ini, maka kita akan mau belajar ada beberapa hal tentang firman adalah pelita. Nah, kalau firman itu adalah permulaan dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa firman itu sangat penting ya, sangat penting dan itu adalah sesuatu yang sangat bukan hanya sekedar pelengkap bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, tapi firman itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita perlukan dalam hidup kita. Nah, kalau sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang udah mulai ada banyak grup-grup gemar membaca Alkitab ya, yang sehari baik itu hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan mulai setiap hari tuh ada grup membaca Alkitab yang harus membaca firman Tuhan 5 pasal atau berapa pasal. Jadi setiap hari itu ada grup yang sudah dibentuk. Mungkin saya nggak tahu apakah di Family Ministry ada atau di gereja Bapak Ibu ada. Tapi kalau di tempat saya, kita baru tahun ini baru kita lakukan ya, bahwa ada grup membaca Alkitab. Karena kita merasa bahwa itu sangat penting, firman Tuhan sangat penting. Jadi kita buat grup gemar membaca Alkitab. Dan itu setiap hari kita lapor. Kalau sekarang kita bacanya sehari 4 pasal ya. Kemudian kita lapor kita sudah baca atau belum. Nah, kalau belum baca kita akan terus dikejar sama yang adminnya. Ayo baca dong. Karena kita merasa bahwa firman Tuhan itu penting, bukan hanya kita dengar hari Minggu atau ketika kita beribadah kita mendengar, tapi ternyata firman itu penting. Jadi kami berusaha coba untuk jemaat di tempat yang kami layani itu kami bawa untuk terus membaca firman Tuhan satu hari 4 pasal. Jadi kita terus bukan hanya orang dewasa tapi anak-anak sekolah minggu. Kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja juga kami bawa untuk masuk ke dalam grup membaca Alkitab supaya mereka juga membaca setiap hari. Jadi tiap hari kami lihat laporannya sampai dengan jam 12 malam itu kami lihat laporannya. Kemudian untuk besok kami mulai tulis lagi yang baru, pasal yang baru. Karena kami merasa bahwa firman Tuhan itu penting buat kehidupan kita. Bukan hanya sebagai hamba-hamba Tuhan kita baca firman, tapi jemaat pun kita harus dorong untuk mereka membaca firman, untuk mereka bertumbuh dalam firman. Karena kenapa? Firman itu memang sesuatu yang sangat penting, sangat dibutuhkan buat kehidupan rohani kita. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita mau punya iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang bertumbuh. Nah, kita harus makan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah makanan buat roh kita, buat kehidupan rohani kita. Makanya saya percaya pasti bahwa di pelayanan Bapak Ibu atau di Family Ministry pun pasti ada ya, karena gemar membaca Alkitab sekarang lagi seperti menjamur, bertumbuh di berbagai gereja sekarang ini banyak. Kalau dulu mungkin agak susah ya, kalau sekarang kan udah ada WA jadi bikin grup, nah lebih mudah kita pantau jemaat itu baca atau enggak. Jadi benar-benar kita mau belajar bahwa firman itu sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau tadi saya udah katakan bahwa
firman itu adalah permulaan atau benih atau cahaya atau sinar atau sesuatu yang sangat penting buat kehidupan kita, maka ada 3 hal yang saya mau bagikan sore hari ini. Mengapa firman itu dikatakan oleh Raja Daud sebagai pelita bagi kakinya, bagi kaki kita? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita mengerti di balik ayat ini. Apa sih artinya pelita bagi kakiku? Apakah cuma sekedar cahaya atau terang yang menerangi jalan kita, atau ada sesuatu yang lain lagi? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan sore hari ini, bahwa ketika kita kita setuju bahwa firman itu adalah permulaan benih atau permulaan kehidupan, berarti itu adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Nah, hal pertama yang saya mau bagikan sore hari ini, poin yang pertama, bahwa firman itu adalah, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, karena firman itu adalah benih yang kekal. Kenapa firman itu sangat penting ya? Firman itu sangat penting untuk kehidupan kita, untuk menerangi kita. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Yang poin pertama yang saya mau bagikan, bahwa firman Tuhan itu adalah benih yang kekal. Benih yang kekal. Kita mau lihat dulu mungkin Bapak Ibu di Lukas pasal 8 ayat 11 ya. Firman Tuhan itu kekal ya, benih kekal. Kalau kita mau baca, itu adalah firman Tuhan adalah benih yang kekal. Kita mau lihat dulu Bapak Ibu di Lukas pasal Lukas pasal 8 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini. Oh, ini adalah perumpamaan tentang benih ya. Ini adalah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, kalau Bapak Ibu kita baca di Matius pasal 13 ayat 1 sampai selanjutnya itu, Bapak Ibu di situ kan dikatakan tentang benih ya. Firman Tuhan itu adalah benih. Perumpamaan tentang penabur ya. Oke. Perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, Bapak Ibu pasti udah hafal ayat ini karena Bapak Ibu adalah gembala, pasti udah hafal. Nah, kalau kita baca bahwa firman Tuhan itu adalah benih di dalam Matius pasal 13 ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Kita udah tahu ceritanya bahwa penabur itu menaburkan benih, kemudian benih itu jatuh, ada yang di tanah yang berbatu, ada yang di jalan, ada yang di semak belukar, tapi juga ada di tanah yang subur. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikan, dia akan jatuh di mana? Ada 4 macam ya, ada 4 kategori manusia yang menerima benih ini ketika firman Tuhan disampaikan. Yang pertama adalah manusia yang pertama itu dikatakan bahwa sebentar saya baca ya. Ayat 4. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya habis. Ini yang pertama ya, yang jatuh di jalan. Kemudian ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Yang keenam ayat 7, yang ketiga ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi ketika benih itu ditaburkan, firman Tuhan itu disampaikan, maka firman Tuhan itu akan jatuh di 4 macam kategori orang ya. Apakah itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, semak duri, atau tanah yang subur, atau kemudian yang jatuh di pinggir jalan.
Nah, benih itu akan hidup di mana, akan jatuh dan akan hidup di mana. Kalau di pinggir jalan kita tahu firman Tuhan berkata bahwa burung-burung datang kemudian memakannya. Kemudian apalagi kalau yang jatuh di semak duri, maka benih itu akan tumbuh, tapi ketika ada di batu-batu dia akan tumbuh, tapi akan kemudian mati karena tanahnya tipis, tanahnya tidak ada. Kemudian matahari terbit, dia akan layu dan mati. Tapi kalau dia yang tumbuh di semak duri, maka semak duri akan tumbuh semakin besar dan menghimpitnya. Nah, yang keempat, dia akan tumbuh di tanah yang baik. Nah, kita rindu ketika firman Tuhan disampaikan kepada siapapun akan jatuh di tanah yang keempat ini, yaitu jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kita yang mau menerima. Kita rindu supaya ketika firman Tuhan kita sampaikan, benih itu jatuh di kategori yang keempat ini, yaitu tanah yang subur, di mana tanah yang subur itu akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, kemudian 100 kali lipat. Jadi setiap benih firman Tuhan yang kita taburkan, itu yang akan memberikan kehidupan buat kita. Karena tadi kita belajar bahwa firman Tuhan adalah pelita, adalah benih kehidupan. Sehingga kita percaya bahwa ketika setiap firman Tuhan yang kita sampaikan, itu akan menjadi benih dalam hidup kita dan akan terus bertumbuh. Tergantung tanah hati kita nih, tanah yang mana? Tanah yang pertama, yang kedua, ketiga, atau yang keempat? Dan saya percaya kita mau yang keempat ya Bapak Ibu, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dengan subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Makanya Bapak Ibu, bahwa firman itu sangat-sangat penting kita taburkan kepada setiap orang. Apakah dia mau menerima atau tidak, dia mau percaya atau tidak. Kita percaya bahwa firman itu adalah benih yang kekal, bukan benih yang biasa-biasa saja. Firman itu berkuasa ketika kita sampaikan. Firman itu adalah kehidupan. Tadi dikatakan firman itu adalah kehidupan. Pelita itu adalah kehidupan. Jadi ketika kita taburkan, itu akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Sehingga sangat penting Bapak Ibu untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dalam setiap kehidupan kita. Di mana saja, baik itu mungkin kita hidup di kota, di desa, tapi kita memerlukan alat penerangan. Ketika malam, kita memerlukan penerangan. Ketika gelap, kita memerlukan penerangan. Nah, sekarang ini kita mungkin hidup di siang hari, tapi kita perlu firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini, situasi yang mungkin sangat-sangat kita lihat sekeliling kita, keadaan bangsa kita, keadaan bangsa-bangsa, keadaan di dunia ini semakin semakin berat, semakin banyak masalah, banyak pergumulan. Nah, kita perlu firman Tuhan, supaya firman Tuhan inilah yang menerangi kehidupan kita. Ketika kita membuat keputusan, ketika kita mengambil keputusan, kita memerlukan pimpinan, tuntunan Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengar. Sebab itu firman itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Maka Raja Daud berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya catat poin yang pertama tadi ya. Kemudian poin yang kedua, bahwa kenapa Raja Daud berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku ya. Firman Tuhan, poin yang kedua saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Jadi firman Tuhan tadi adalah benih yang harus kita taburkan, tapi kemudian firman Tuhan juga adalah sumber kehidupan kita. Paulus berkata dalam Roma bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus.
Jadi kalau kita mau punya iman yang bertumbuh atau iman yang kokoh, iman yang kuat, ya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sini semua adalah hamba Tuhan yang mungkin setiap hari belajar firman Tuhan, setiap hari membaca firman Tuhan. Yang memang kita perlukan itu dalam seluruh kehidupan kita setiap hari, dari hari ke hari kita terus belajar firman Tuhan, kita terus membaca firman Tuhan, karena memang firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Mungkin ada banyak buku-buku yang lain yang kita baca, tapi kita harus kembali lagi ke Alkitab, firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kita harus banyak tahu tentang kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Karena sekarang ini pun Bapak Ibu, kalau kita mungkin lihat di YouTube, mungkin ada banyak juga pengajaran-pengajaran yang mungkin sudah mulai keluar dari kebenaran. Sebab itu kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Mungkin ada buku-buku rohani yang lain yang perlu kita baca. Ya memang kita harus baca supaya kita lebih mungkin bertambah wawasan, pengetahuan, dan sebagainya. Tapi yang paling utama dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran, adalah dasar dalam kehidupan kita supaya kita semua bertumbuh dalam kebenaran yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan itu ada dalam firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu seringkali kan kita dengar ya, seringkali ada 5D ya, ada ada 4M biasanya ya, membaca, merenungkan, mendengar, kemudian membagikan. Nah, tapi sore ini saya mau bagi ada 5D, yaitu firman itu harus dicintai. Firman itu harus dicintai, kemudian firman itu harus dibaca. Nah, dicintai dulu. Kalau kita nggak cintai firman, kita nggak mungkin baca. Kemudian firman itu dipikirkan, setelah kita baca, kita pikirkan. Kemudian kita dihidupi, baru kita bagikan. Kalau kita nggak menghidupi, kita membagikan, mungkin kita bisa bagikan, tapi firman Tuhan itu kan harus kita hidupi dulu. Kita baca, kita renungkan, jadi kita harus mencintai. Kalau saya sore ini, saya mau bagikan 5D itu. Dicintai, dibaca, dipikirkan, dihidupi, kemudian dibagikan. Karena apa? Itulah sumber kehidupan kita. Kita terima dari firman Tuhan, kita bagikan. Kita terima dari firman Tuhan, kita bagikan. Kita pikirkan, kita renungkan, kita hidupi, kemudian kita bagikan kepada orang lain, kepada orang jiwa-jiwa yang kita layani, kepada jemaat yang kita layani, atau kepada siapa saja yang kita temui. Kita harus membagikan firman Tuhan. Itu yang kedua ya. Jadi firman Tuhan pertama adalah benih, kemudian firman Tuhan yang kedua adalah sumber kehidupan kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan adalah cahaya yang selalu menerangi jalan kita. Kita harus berjalan dalam terang firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus berjalan dalam terang firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman atau apakah ini tidak sesuai dengan firman, kita harus berjalan dalam terang firman Tuhan. Nah, Yosua pasal 1 ayat 7-9 ya. Saya mau baca Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini, tapi saya baca nggak apa-apa ya. Yosua pasal 1 ayat 7-9. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai ke engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ini firman Tuhan yang disampaikan oleh yang diberikan kepada Yosua ya, untuk menggantikan Musa. Ya, Tuhan berkata bertindak sesuai dengan
Tauratku yang sudah engkau dengar dari Musa, yang sudah engkau terima dari Musa. Jadi supaya apa? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita lihat di YouTube tuh ada perang. Hamba-hamba Tuhan tuh yang adu menyampaikan, kadang-kadang kita pusing juga dengar. Nah, apakah itu sesuai dengan firman atau enggak? Nah, kita harus berpatokan kepada firman Tuhan supaya kita tidak menyimpang, kita tidak salah dalam melangkah, salah dalam melakukan sesuatu yang yang tidak sesuai, yang Tuhan nggak mau gitu ya. Jadi sebab itu sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, kita harus benar-benar bertumbuh dalam firman. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman itulah cahaya kita. Firman itulah yang menerangi jalan kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kita berjalan dalam kebenarannya. Berjalan dalam rel firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua hamba-hamba Tuhan, jadi saya nggak mau panjang-panjang khotbahnya. Saya cuman menyampaikan itu saja yang poin, ada 3 poin yang mau saya sampaikan, bahwa ketika Raja Daud berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu adalah pelita, artinya firman itu adalah permulaan kehidupan kita. Firman itu adalah sumber kehidupan kita. Firman itu adalah cahaya kehidupan kita. Firman itu adalah terang kehidupan kita. Firman itu adalah benih dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya baca ada satu hamba Tuhan berkata seperti ini. Firman Tuhan bukan menu tambahan. Firman Tuhan bukan menu tambahan. Tetapi firman Tuhan adalah menu utama bagi kehidupan rohani orang percaya pada Tuhan Yesus. Ini saya kutip pada salah satu perkataan dari seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu namanya siapa, tapi dia tulis seperti itu. Bahwa firman Tuhan itu bukan menu tambahan. Jadi kalau kita perlu baru kita baca. Tapi firman Tuhan itu adalah menu utama bagi kehidupan rohani orang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berkata bahwa firman Tuhan adalah yang terutama, menu utama yang harus kita baca, yang harus kita renungkan, berarti kita nggak bisa mengesampingkan. Artinya, ya saya ada waktu baru saya baca, saya ada waktu baru saya renungkan, saya ada waktu baru saya gali. Saya salut dengan siapa tadi, Ibu Messi, yang sudah umur 60 tahun tapi mau belajar firman Tuhan terus, itu luar biasa ya. Makanya itu berarti orang-orang tua tapi mereka punya semangat untuk belajar terus kebenaran firman. Karena kebenaran firman itu ternyata sesuatu yang bukan sesuatu yang ketinggalan zaman, tapi ternyata terus update gitu ya, dari zaman ke zaman tuh terus ada hal-hal baru ketika kita pelajari. Karena mungkin kita udah pelajari ya bertahun-tahun, tapi kita pelajari lagi ada hal-hal baru yang kita temukan, sehingga itu terus mendorong kita untuk kita terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Walaupun mungkin usia kita sudah di atas 50, 60, bahkan mungkin 70, tapi kita terus belajar, semangat belajar. Mungkin tidak nggak belajar secara formal seperti Ibu Messi melalui kuliah, tapi sekarang kan banyak ya, kita bisa belajar, bisa baca, bisa buku-buku, atau kita mungkin di Google ya, di YouTube kita dengar firman Tuhan yang memang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengajar kita belajar terus. Karena apa? Firman Tuhan itu sangat-sangat memperkaya kehidupan kita. Ada hal-hal baru yang tiap hari kita temukan di dalam firman Tuhan. Hari ini kita baca, mungkin pengertiannya ini. Tapi besok kita baca, pengertiannya lain lagi. Ada hamba Tuhan mungkin nyampaikan pengertiannya berbeda dengan yang kita sampaikan. Jadi terus kita diperkaya, terus kita mengerti, oh ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Makanya hamba Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah menu utama buat kita. Ya saya setuju sih, karena itu memang yang selama kita hidup di bumi ini kan yang kita pegang apa? Firman Tuhan.
Nah, dari firman Tuhan ini kita tahu apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan, larangan-larangan, semua ada dalam firman Tuhan. Perintahnya apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak nggak pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan sampai kapanpun, sampai mungkin kita kembali ke Bapa kita di surga. Selama kita mungkin masih hidup, kita tidak akan pernah berhenti belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini sangat kaya, sangat luar biasa. Ada beribu-ribu ayat, bahkan beratus-ratus pasal dalam Alkitab ini yang harus kita gali, yang harus kita pelajari. Dan saya percaya itu terus memperkaya kita untuk memberikan kita hidup terus yang bergairah dalam Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kita semangat kehidupan, kita terus untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau. Makanya Raja Daud berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Bukan hanya sekedar menerangi di waktu malam, tapi ternyata firman Tuhan itu adalah kehidupan kita. Awal kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kita. Sebab itu mari kita mau mencintai firman Tuhan, mau mempelajari firman Tuhan, mau menyatu dengan firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, mau membagi firman Tuhan bagi sesama kita. Saya percaya bahwa di sini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang punya Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu melayani, saya percaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba boleh berhenti menyampaikan apa yang Kau mau, tapi Roh Kudus yang akan terus menyampaikan kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya bahwa hamba-hambamu yang ada di Family Ministry ini adalah hamba-hambamu yang luar biasa, yang punya hati untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, sehingga mereka dipakai untuk menyampaikan, menyatakan kebenaran-Mu dimanapun mereka Engkau utus Tuhan. Bahkan di masa tua mereka, Tuhan, mereka punya hati yang rindu terus dan menyala-nyala untuk belajar firman-Mu. Tuhan, pakai mereka, Tuhan, singkapkan seluruh rahasia kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan mungkin terbatas dan jauh dari sempurna, tapi Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan semuanya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat sore ini Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau memberkati kami semua, Engkau memakai kami semua sebagai hamba-hambamu, sebagai alat-Mu dalam setiap pelayanan kami. Berkati Tuhan Family Ministry Tuhan, supaya terus Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pastor Ko. Ya, terima kasih Ibu Poppy Seleki ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang firman Tuhan itu pegangan buat setiap hidup kita ya. Karena firman Tuhan itu dikatakan di Ibrani 6 ya, ayat 19. Ya. Itu ada satu pengharapan ya, sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia memberi nasihat untuk kita melalui kebenaran firman, yaitu Alkitab firman Tuhan. Harus kita baca, kita renungkan, ya. Bahkan kita pelajari, ya. Bahkan kita impartasikan dan juga kita jadi berkat untuk semua orang, untuk bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, ya, yang Dia berkarya untuk setiap kehidupan orang percaya, ya. Jadi jangan pernah kita lepas dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu nasihat yang kekal untuk kita bisa memperoleh nanti di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Ya, kita ini semuanya transit di dunia ini, hanya sementara. Kalau kita harus jadi anak Tuhan, kita harus menyadari, ya, arti hidup ini untuk apa sih? Rancangan Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang harus kita tanyakan buat Tuhan. Kemarin saya ada diskusi dengan teman saya.
Orang teman saya ini kaya raya, kaya sekali. Bayangin, beli tanah di Sukabumi itu 7 hektar. Dia mau bangun semua villa-villa. Dia mau ibarat kata mau cari uang sebanyak-banyaknya deh. Propertinya banyak sekali. Apartemennya ada 5, rumahnya ada 11, tapi masih kurang loh. Saya nasihatin dia, saya bilang, Pak, Bapak usia berapa? Baru 66 katanya. Saya bilang, Pak, jujur ya, kita harus menyadari kita hidup ini hanya cuma sementara. Untuk apa sih cari harta banyak? Buka restoran Korea loh, berhasil sampai 3 cabang. Itu semuanya sia-sia, Pak. Kalau Bapak harus pikirkan itu. Memang kita menyediakan anak cucu supaya melimpah hartanya. Tapi kan Bapak tidak melihat nanti di saat Bapak pulang ke rumah Bapak. Tapi apa? Saya cuma hanya memberi nasihat. Lihat firman Tuhan. Ketika orang kaya datang kepada Yesus, dia bilang apa? Jual hartamu dengan orang-orang miskin. Itu firman Tuhan loh, Pak. Saya bukannya suruh bagiin harta Bapak ke saya, ke semua orang. Tapi Bapak bisa renungkan. Arti hidup ini untuk apa? Kalau bukan untuk kemuliaan nama. Cuma itu yang saya bisa kasih nasihat. Kenapa? Banyak teman-teman saya yang sudah saya kasih nasihat itu benar-benar jadi berkat untuk rumah-rumah Tuhan. Bukan untuk saya. Bahkan teman saya ini, saya kasih ya saya 54 tuh ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu, jangan engkau berkemah. Panjangkanlah patok-patok dirimu. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Anak cucumu akan mendiami kota yang sunyi. Tentunya pasti diberkati oleh Tuhan. Percuma cari harta banyak, tapi kita tidak menjadi berkat untuk Tuhan. Ingat itu, Pak. Itu yang saya kasih wejangan. Maaf ya, Pak. Saya bukan bilang Bapak begini begitu, enggak. Tapi saya cuma hanya mengingatkan untuk kita bisa jadi berkat. Terima dari Tuhan, kasih buat Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Popi, Leti, sudah memberi wejangan buat kita ya. Firman Tuhan itu adalah benih yang kekal, yang harus kita terima dari Tuhan. Dan kita jaga. Kita terus lakukan apa yang mau Tuhan. Dan yang kedua, itu sumber kehidupan buat semua orang. Kita dibenahi, terus diperbarui akal budi dan pikiran kita. Untuk apa? Selaras dengan keinginan Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita. Dan yang luar biasa, yang ketiga adalah cahaya yang terang. Kita ini kan terang suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang. Hendaklah kita jangan jadi batu sandungan. Kita harus jadi berkat. Kita menyampaikan firman Tuhan, sehingga orang itu bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saya paling suka kalau diskusi dengan orang-orang yang diberkati banget. Saya mengingatkan, buat apa kita diberkati Tuhan, tapi kita tidak bisa memberkati pekerjaan. Itu aja yang saya bisa ingatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan sebuah lagu, Pak. Sampai Ibu Messi siap-siap berbuat ya. Besok yang akan melayani adalah Ibu Christine Calvin dari Perancis. Ya, dia sudah pulang ke Perancis 2 hari yang lalu. Ya, dia membawa tentang tema merdeka di dalam Kristus. Ya, memang bulan Agustus ini kan ada hari kemerdekaan nanti 17 Agustus. Makanya temanya merdeka di dalam Kristus. Ya, kita hadir ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati oleh Ibu Popi. Tuhan Yesus berkati. Melayani lebih melayani lebih sungguh
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita mau bersatu di dalam doa pada sore ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore ini. Tuhan masih beri lagi kami sekali kesempatan kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun melalui Zoom Tuhan. Dan kami diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa. Bahwa mengingatkan kami Tuhan. Bahwa firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa hidup kami ini harus menjadi dampak Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, memberkati Ibu Pendeta Popi Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun Tuhan, utus hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan melalui kehidupannya Tuhan, dia boleh menjadi dampak yang luar biasa, menjadi terang dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dimanapun Ibu Popi berada Tuhan, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berikan damai, sejahtera, sukacita di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena firman berkata di luar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar Tuhan, yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata Tuhan, selain kami katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pak Komingguan. Tuhan berikan terus kekuatan, berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita, supaya Tuhan dia boleh membawa kami FM ini Tuhan, untuk tahu Tuhan dan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, memberkati istri dan anak cucu mantunya Tuhan, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih kalau cucunya hari ini tadi sudah pulang, boleh sampai di rumah dengan selamat. Tuhan, kami serahkan anak ini yang masih bayi dalam tangan Tuhan. Kami percaya dia akan bertumbuh menjadi anak yang manis, anak yang baik, anak yang takut Tuhan, dan anak yang menjadi berkat buat keluarga besar Pak Komingguan ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibunya yang sudah juga melahirkan, berikan juga kekuatan, kesehatan. Tuhan juga pulihkan Tuhan operasinya ya Tuhan. Biar cepat kering dan biar semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Pak Komingguan sebagai gembala kami. Kami percaya Tuhan apa yang dilakukan jerih payah dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Terima kasih ya Bapak, memberkati juga Pak Hendra sebagai wakil. Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan kesembuhan sudah menjadi milik Pak Hendra. Dan firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna adanya. Berkati istri, anak, cucu, mantunya. Berkati pelayanannya, berkati usahanya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat
Pak Joni, kami berdoa Pak Direkson, kami juga berdoa buat Pak Yohanes, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pak Nikolas. Tuhan berkati mereka yang setia Tuhan melayani Engkau di FM ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan itu karena mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan jerih payah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Mereka sudah mendapat upah yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati istri, anak, cucu, mantu mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa pada sore ini untuk Pak Nikolas, kalau istri dari adik papanya Tuhan sudah panggil, kami percaya Tuhan juga berikan kekuatan bagi keluarga besar Pak Nikolas ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan Engkau lebih mengasihi istri dari adik dari Pak Nikolas ini ya Bapak. Dan kami percaya penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita akan melimpah di dalam keluarga besar Pak Nikolas ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus setiap kami yang sudah melayani, Pak Johan yang sudah membawa pujian, kami juga percaya Tuhan juga sudah memberkati Tuhan. Dan kami percaya apa yang dia lakukan Tuhan, jerih payahnya dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati pelayanannya sebagai gembala, berikan hikmat-Mu, urapan Tuhan, supaya dia boleh membawa jemaat itu lebih lagi mengenal Engkau, lebih dekat kepada Tuhan. Berkati istri dan anaknya ya Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita Allah melimpah bagi Pak Johan ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang tua kami yang ada di FM ini yang sudah lanjut usia. Kami percaya firman berkata sampai putih rambut mereka Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Kami berdoa untuk Ibu Grace, kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa buat Opung. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, pengharapan bahwa mereka tidak sendiri, mereka ada bersama dengan Engkau Tuhan, dan Engkau menggendong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat setiap kami yang ada di FM ini Tuhan. Setiap masalah pergumulan kami bawa dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapak, setiap masalah pergumulan hidup kami bawakan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Adeline Tuhan, yang dia mau menjual Tuhan Yesus usahanya, biar Tuhan Engkau kirimkan pembeli yang terbaik ya Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya ya Tuhan. Biar rencana Tuhan yang terjadi bagi usaha dari Ibu Adeline Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Terima kasih Bapak, berikan juga kesehatan kekuatan untuk Ibu Adeline, buat anak-anaknya, buat Tuhan suaminya yang jauh di Palu. Kami percaya juga penyertaan Tuhan ada bersama dengan suaminya Ibu Adeline ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Lia, Tuhan juga berkati. Kami berdoa buat Yabes, Tuhan kirimkan juga banyak Tuhan job Tuhan sebagai Tuhan artis. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan, rencana-Mu itu indah bagi anak ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau berikan kekuatan bagi Ibu Lia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus ajar Ibu Lia untuk tetap berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia. Karena firman-Mu berkata, terkutuk orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkati orang yang berharap kepadamu Tuhan. Engkau juga menjamah anaknya Tuhan Yesus, Axel juga ya Tuhan. Tuhan juga berikan Tuhan Yesus damai sejahtera, berikan juga pekerjaan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, Pak Anfal, Tuhan kami bawakan juga hamba-Mu ini juga di dalam tangan Tuhan. Berikan juga kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Kami bawakan istrinya yang belum mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan juga mengasihi istrinya. Dan kami percaya satu kali kelak istrinya boleh datang kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata kalau ada orang di dalam rumah tangga yang mengenal Engkau, menerima Engkau, maka Tuhan Yesus, malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu buat Pak Anfal ya Bapak, untuk terus pada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan saja Pak Anfal yang mengasihi istrinya, tapi Tuhan lebih mengasihi istrinya Tuhan. Dan kami juga akan menolong Pak Anfal untuk sabar, kasih Tuhan untuk istri dan anak-anaknya, cucunya juga Tuhan memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pekerjaan
Tuhan memberkati. Dan kami percaya Pak, dimanapun Pak Anfal berada, Tuhan dia boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh ibadah kami Tuhan, karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami pada sore ini tidak sia-sia karena Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu akan terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau yang berjanji itu ya dan amin. Kalau kami datang beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kami akan menerima kuasa Tuhan, mujizat, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan pada sore hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Kami percaya setiap mulut akan mengaku, tiap lutut akan bertelut bahwa hanya Engkau Tuhan yang membawa mereka keselamatan dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Tuhan Yesus, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter, suster-suster, Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita untuk melayani setiap pasien ya Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka ya Bapa, supaya melalui kehidupan mereka Tuhan, pasien-pasien boleh Tuhan menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya satu pun pada sore ini Tuhan tidak lewatkan kami Bapa yang ada di FM ini Tuhan, tapi Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya ibadah kami pada sore ini ibadah yang luar biasa karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Bu Messi, Tuhan berkati. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hati Tuhan disenangkan, ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komingguan, Ibu Messi. Doa-doa kita percaya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Poppy Seleki. Berkat firman Tuhannya, turut berduka cita buat atas dipanggil Tuhan tantenya Pak Nikolas. Mungkin juga selamat kepada Bu Poppy juga, Bu Messi juga yang meraih ranking 5. Dan banyak-banyak lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi silakan mohon maaf Pak Nikolas, saya nggak bisa ke sana Pak Nikolas. Ya, untuk katanya tadi Bu Messi mau lab jam 6. Silakan Bu Messi duluan, Bu Messi. Silakan Bu Messi. Terima kasih Bu Poppy untuk firman-Nya. Terima kasih Pak Nikola, Pak Dirison. Sama-sama Bu Messi, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ibu orang Ambon, Bu. Saya Ambon Iya, juga, Ambon. Bu. Saya Putih Rai, Bu. Ya. Ya, Kita baku dapat di sini, Bu. Ya. Terima kasih Bu, firman Tuhannya yang luar biasa Bu.
yang selalu mengingatkan kita ya, kalau firman datang kepada kita berarti Tuhan sayang sama kita. Jadi Tuhan masih ingatkan kita bahwa terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Hanya firman. Ya Bu, banyak kemarin saya belajar Bu dari konseling itu, kalau kita konseling orang itu harus firman ya. Kadang-kadang kan kita konseling orang menyenangkan hati orang. Kita lupa kalau itu salah Bu. Kita tidak boleh menyenangkan hati orang, tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan melalui firman yang kita sampaikan kepada mereka. Dan banyak hamba Tuhan yang ikut dalam ini pelajaran Bu. Mereka semua sadari kalau mereka ini selama ini melayani itu salah, ya. Termasuk Pak siapa tuh yang dari luar negeri, Pak Komingguan, Pak apa ya? Yang dari luar negeri, Pak, yang sudah pernah melayani kita. Hubertus. Bukan, Pak, siapa yang gembala? Oh. Palut, ya. Palut. Pak Rut. Dia juga, ya, dia juga kemarin kasih sepatah dua kata. Dia katakan bahwa dia juga sadari selama ini pelayanan kita agak salah dikit ya. Maksudnya salahnya apa? Kadang-kadang kita konseling orang bukan firman yang kita masukkan atau bukan Tuhan yang disenangkan, tapi orang yang kita senangkan. Padahal itu salah. Kayak tadi Bu Popi tetap balik ke firman ya. Jadi kita semua hamba Tuhan disadarkan ya, bahwa tetap balik ke firman ya. Tidak ada jawaban yang pasti, hanya di firman ya. Dan itu kita dapatkan di dalam kita belajar banyak. Jadi konseling orang itu tetap firman yang kita harus pakai, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, tetapi kembali ke firman. Karena firman, di dalam firman itu ada jawaban-jawaban yang bisa memberikan mereka jalan keluar. Jadi terima kasih Bu Popi, firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita lagi ya, pelajaran lagi. Ya memang kita mesti banyak belajar Bu. Kadang-kadang nih kita hamba Tuhan, biar kata hamba Tuhan banyak-banyak suka salah juga Bu. Kadang-kadang kita lupa Tuhan ya, kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Kebanyakan kita menyenangkan manusia ya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada sore ini untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya waktu kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu Popi. Amin. Merdeka. Ya, terima kasih Bu Messi. Selamat melayani Bu Messi. Ya, saya Levia Pak Direkson ya. Saya ada pelayanan. Ya, makasih Bu Messi. Tuhan berkati. Kue ulang tahunnya masih ada nggak itu? Ke sini, Pak. Ini ada Ya, kue ya, ulang ya. tahun. Anak saya kan kemarin ulang tahun juga Pak Direkson. Ada Ya, kue selamat. dua. Kirim salam sama anaknya Ibu. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati saya Levia. Ya, terima kasih Bu. Silakan Kirim Ibu dong ke Lydia. sini. Halo. Bu Messi, kuenya kirim ke Cibinong, Bu Messi. Ayo tuh, ayo. Siap. Silakan Bu Lydia. Shalom Bu Lydia. Ya Pak, saya juga mau keluar sebentar ada. Ya, nyimak aja Pak. Ya, puji Jangan Tuhan. keluar dulu, ngomong dulu Pak. Bu. Ya, puji Tuhan. Ngomong dulu baru keluar. Sampai nih dari Jakarta, dari mobil baru sampai di rumah. Jadi enak udah ngeblok. Puji Tuhan. Selama di mobil ngedengerin terus ya. Itu Bu Popi ya, memang firman Tuhan itu sebagai pelita ya, menerangi jalan hidup kita. Dan juga memang kita tidak bisa keluar dari firman ya. Memang firman itu selalu menuntun buat langkah hidup kita ya. Jadi kalau kita kehilangan jejak gitu seperti ini ya, kita juga akan bisa nyasar gitu. Jadi kita harus mengikuti terus firman Tuhan ya. Memang firman itu kan sebagai pelita untuk menerangi jalan kita ya. Memang seperti tadi Bu Messi katakan, kita dulu banyak salahnya ya. Kita bersaksi kayaknya menyenangkan orang ya. Memang kita harus kembali lagi ke firman Tuhan ya, bahwa yang kita saksikan memang buat Tuhan gitu ya. Tuhan itu kan ajaib, Tuhan itu luar biasa. Jadi semuanya itu buat Tuhan ya.
memang kita hidup ini juga kan karena Tuhan. Kita bisa dirubahkan kan hidup kita ini karena Tuhan juga ya. Dulu kita kan artinya hidup gak benar. Nah sekarang karena kita bisa benar karena ya firman Tuhan juga yang membenarkan kita gitu ya. Jadi itulah. Jadi saya tadi dapat pelajaran dari Ibu Poppy juga begitu baik ya. Seperti penabur apa gitu ya. Jadi ada hubungannya ke situ ya. Jadi firman meneguhkan kita kembali dan juga memberikan pengarahan lagi buat kita untuk kita lebih lagi maju berjalan ya bersama dengan Tuhan. Mungkin itu aja sedikit ya. Memang Tuhan itu selalu menolong ya. Saya juga tadi doa ke Bekasi ya. Jadi kalau kita udah nekat, udah niat jalan cepet gitu ya, sampai pagi-pagi saya udah sampai ke, artinya kita jalan jam 10 mulai jadi sampai di sana ya di Bekasi. Puji Tuhan. Jadi bisa kembali lagi gitu ya. Sebentar juga ada kebaktian di sini ya. Jadi saya juga ini kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang kumpul ya. Jadi kita bersyukurlah Tuhan masih kasih kekuatan dan kita juga tetap ya masih mau datang gitu, ikut gitu. Artinya persekutuan yang diadakan gitu kan, itu bagus ya. Satu kita dapat firman, kedua juga kita berkumpul lagi ketemu hamba-hamba Tuhan. Karena tadi yang saya berkumpul itu hamba-hamba Tuhan se-GPPS ya. Nah itulah saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin itu aja Bu Poppy sedikit yang saya dapati firman Tuhan ya, yang begitu menguatkan dan mendorong kita kembali supaya kita benar-benar artinya memegang ya firman Tuhan itu ya, karena firman Tuhan itu adalah jalan kehidupan buat kita ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Poppy. Pak Direkson, makasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Lydia, luar biasa, udah usia kepala 7 tetapi masih melebihi yang muda-muda ya, semangatnya. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Lydia. Yang garis besarnya tadi adalah bahwa firman itu, yang pertama adalah firman itu benih yang kekal, yang kedua firman itu sumber kehidupan kita yang menyangkut kepada iman kita, yang ketiga firman itu adalah cahaya yang selalu menerangi jalan kita. Zaman sekarang ini seringkali kita kecolongan, mungkin karena terlalu kreatif, kita mungkin anak-anak kita semakin pintar, generasi sekarang semakin pintar, jadi mereka menganggap mereka sudah melebihi daripada firman. Karena pernah beberapa kali Natal ketika saya suruh untuk nyusun liturgi untuk Natal itu, dan bukan hanya di gereja kita tetapi di tempat lain juga saya perhatikan liturgi itu bukan lagi firman Tuhan, tetapi liturgi itu udah firman manusia. Nah ini dari mana kalian dapatkan? Saya bilang, kamu orang ini dapatkan dari mana? Ya kami buat kata-katanya dengan kreatif Pak. Gitu. Artinya biasanya kan kalau liturgi kita dari anak-anak, kalau enggak Yohanes 1 ayat 1 di awalnya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ternyata anak-anak sekarang sudah bosan dengan kata-kata firman Tuhan, menggantinya dengan kata-kata yang lebih menarik lagi, tetapi akhirnya kan bukan jadi firman Tuhan. Jadi saya katakan, apakah kalian itu sudah lebih pintar dari LAI, sementara LAI itu adalah orang-orang yang udah pakar-pakarnya, dokter, bahkan mereka berdoa diterangi oleh Roh Kudus, ya bukan satu orang, sehingga kalian mengubah liturgi itu menjadi kata-kata. Dalam momen-momen Natal seperti inilah kita memberitakan. Contohnya saya bilang kepada pemuda tersebut, contohnya saya ingat terus Yohanes 3:16 itu karena pada saat Natal itu selalu dikumandangkan, saya bilang gitu. Coba kalian ganti Yohanes 3:16 dengan kata-kata kalian sendiri, itu bukan firman Tuhan, tapi firman manusia. Nah itu hanya pembukaan dari saya. Jadi anak-anak sekarang bagaimana, seperti kata Bu Poppy tadi, mari kita juga kreatif, mengimbangi generasi sekarang, bagaimana caranya kita membuat gerakan-gerakan yang bisa membuat mereka tertarik untuk membaca firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi yang 3 poin yang baru saja disampaikan oleh Ibu Pendeta Poppy. Terima kasih, silakan buat Ibu Adeline. Salam Bu Adeline.
Salam Bu Adeline. Shalom Bapak, saya menyimak aja Bapak. Tuhan berkati ya Pak. Lagi kurang enak Pak. Dibagi-bagi Bu, kurang enaknya Bu. Jangan cuma yang enaknya jadi bagi-bagi. Pak Johan itu siap menerima yang tidak enaknya. Karena hamba Tuhan itu kan selalu kebagian nggak enaknya. Haleluya saja Pak Derikson. Ya, Pak Johan pernah nggak ngalami bahwa hamba Tuhan untuk kebagian nggak enaknya aja? Artinya gini, jemaat itu datang konseling, dia tumpahkan perasaannya, tapi nggak nanya solusi gitu loh. Ya. Ya, nggak nanya sama Pak. Jadi kayak mana, apa yang saya harus lakukan, Pak Pendeta, nggak gitu. Udah dia tumpahkan semua unek-uneknya, udah permisi pulang. Jadi kita sepertinya tempat sampah saja gitu ya. Dia datang tumpahkan semua unek-uneknya, baru kita disuruh berdoa. Iya. Oh ini Bu Christine Kelvin datang ini. Silakan Bu Christine. Shalom. Jangan lupa jadwalnya besok Ibu Christine. Siap Amang, siap. Shalom. Maaf saya nggak buka kamera karena saya sedang di hadapan pasiennya. Mereka nggak boleh ada hukumnya di sini, nggak boleh kelihatan wajahnya. Iya, saya siap untuk pelayanan besok, Amang. Makanya saya sengaja muncul. Ya, terima kasih buat kesempatan melayani di Family Ministry dan saya berharap kita semua bisa bertemu besok. Saya terus mengikuti melalui YouTube ya yang dibagi. Jadi terima kasih banget udah dibagikan melalui YouTube. Maafkan saya tidak bisa buka kamera ya. Tapi besok siap dengan pasukan juga. Amin. Terima kasih Amang. Terima kasih Pak Gem semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat melayani. Terima kasih. Silakan buat Ibu Lia Yabes. Shalom Bu Lia Yabes. Nyimak dulu Pak. Oh, ya. Silakan Pak Sijabat, Bang Sijabat di Nias. Tuh. Shalom Bang. Bang Sejabat, Pendeta Sejabat di Nias. Mungkin lagi bekerja ya. Shalom. Ya, shalom Bang. Monitor. Monitor aja dulu. Iya, siap. Oke, terima kasih Bang. Selamat melayani. Siap. Ya, silakan. Hambanya Pak Nikolas, monitor nggak nih Pak Nikolas? Sepatah dua kata. Ya, oke. Luar biasa jelas ya suara saya. Jelas Pak, jelas. Justru di luar Bapak makin jelas Pak. Amin. Saya satu lagu firman-Mu ya. Kita bahagi kakiku, terang jalanku. Betul ya lagu itu ya? Betul. Firman-Mu, pelita bahagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang hilang arahku, kau di sisiku, dan takkan ku takut, sebab kau besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Yes, oke. Terima kasih hambanya Pendeta Poppy, ya kan? Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengucapkan bela sungkawa. Ya memang satu fenomena kehidupan ya. Ketika kita hidup, saat kita juga akan berpulang. Tapi di dalam firman ini Ibu Poppy memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Firman Tuhan itu adalah pelita di kaki. Memang betul. Sekarang ini, seperti kami kemarin sedikit saya akan memberikan kesaksian yang memang kesaksian. Itu jemaatnya itu ada 75 orang.
Tapi sekarang ini karena ada yang sakit, ada yang meninggalkan gereja, sekarang kemarin itu jumlahnya cuma hanya 20. Jadi Ibu Gembala ini suaminya sudah meninggal, sudah berpulang, ya kan, dan dilanjutkan dia pun sekarang ini kelihatannya sudah hampir menyerah juga karena umurnya sudah 72 tahun. Tapi memang ada juniornya yang siap membantu anaknya, tetapi dia masih belum begitu percaya. Nah, ia jelaskan di atas bahwa kenapa sampai hari ini jemaat-jemaat banyak meninggalkan gereja. Kenapa kita tidak bersatu menolong hamba Tuhan? Yang dalam keadaan sekarang ini mungkin melalui sesuatu mereka bisa memanggil dan mengundang kita ini hamba semua katanya. Kelihatannya memang sedikit agak kecewa, cuman pada waktu setelah ditutup, saya hanya mengatakan Ibu, kita punya tugas bagian masing-masing. Ibu Gembala sudah memberikan tugas yang mulia untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Tetapi ada satu tugas kalau kita nggak bisa serahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa memaksa setiap orang atau jemaat-jemaat untuk datang beramai-ramai ke gereja dengan satu motivasi yang kurang baik. Misalnya ketika mereka datang berharap dengan kolektor yang bertambah. Ya kan? Kita sekarang datang, ya kan? Jemaat-jemaat datang adalah berharap satu, memenangkan jiwa mereka. Nah, satu hal di dalam kehidupan ini, Ibu Popi telah menjelaskan banyak hal tentang semuanya ini. Sekarang ini berubah jauh yang ada COVID. Dari yang ada, jadi tidak ada. Dari yang sehat, jadi sakit, ya kan? Sakit itu bukan hanya sakit fisik. Sakit itu bukan hanya sakit rohani, tapi sakit kantong. Ya, betul ya Pak Johan ya? Ya. Yang repot sakit kantong. Ketika sakit kantong itu, semua otoritas kehidupan itu seolah-olah hilang dalam kehidupan. Maka untuk kepercayaan kita kepada Tuhan itu hilang. Seolah-olah Tuhan jauh. Padahal Tuhan melihat itu adalah sumber segala-galanya. Kenapa anakku kamu takut? Ya kan di dalam firman Tuhan ada 365 kali katakan jangan takut, jangan khawatir. Ya, seperti itu. Terima kasih hari ini. Saya percaya di dalam segala langkah hidup seperti Pak Johan. Pak Johan dari Bali balik ke Medan. Nanti mau balik lagi. Apa kekuatan tubuhnya? Kekuatan fisik yang saya rasa enggak. Tetapi karena kekuatan Tuhan. Maka ketika saya pun ke Palembang bolak-balik dalam satu hari, kuat ya kuat. Tapi karena kekuatan Tuhan. Maka mari, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Popi tadi, menjadi satu berkat yang luar biasa buat kita di dalam firman ini. Kita bangkit bersama Yesus dengan segala kemenangan. Roma 8 ayat 31 selalu saya katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Hebat, Paulus katakan itu. Tentu tidak ada. Karena Paulus merasakan dan kita adalah Paulus yang saat ini hidup di zaman era milenial ini. Maka kita yakin kita bisa dalam keadaan pun bersama Yesus. Yesus itu hebat. Saat suka dia bersama kita. Tapi saat sedih pun dia tetap bersama kita. Bukan kayak iblis. Iblis ya beda lagi. Iblis itu kalau suka dia sama kita. Giliran kita susah. Waduh, dia lari meninggalkan kita. Kalau nggak percaya tanya Pak Gembala atau Pak Derikson. Pak Derikson paling tahu itu kalau soal begitu. Baik, terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kepada Ibu Popi, diberkati keluarga, pelayanan. Dan selanjutnya kita akan bertemu kembali di next, lain waktu ya kan, di FM kembali. Sehingga kita selalu mendapatkan firman-firman yang lebih dan lebih lagi Ibu berikan, dan tentu pelayanan Ibu menjadi semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Hanya jiwa-jiwa yang diberkati. Terima kasih Ibu Popi, dan pada Anda semua kawan-kawan, Pak Derikson saya kembalikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nikolas. Kapan dikebumikan Pak Nikolas? Kenapa?
Kapan dikebumikan? Besok. Besok ya? Besok, Pak. Iya. Itu keadaan tante kita ada Kristen tuh. Kristen, Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Nikolas. Salam sama keluarga Pak Nikolas. Siap. Terima kasih Pak Derikson. Tuhan berkati. Doanya biasa. God bless. Terima kasih Pak Nikolas. Ya, terima kasih Pak Mingguan. Cuman belum sempat ini ngurusin masalah hadiah ini. Hadiahnya udah diterima. Ini udah luar biasa kata Pak Anfal. Terima kasih. Cucu buka mingguan udah keluar dari rumah sakit. Haleluya. Itu akan hamba Tuhan. Sudah pulang. Ya, sehat. Puji Tuhan. Amin. Pak Nikolas. Pak Nikolas. Iya, Pak. Saya belum kirim alamat rumah. Masih bingung alamat rumah yang mana ini. Rumah yang baru belum dibangun. Justru saya tanyakan kepada Pak Joni. Pak Joni, Pak Anfal sudah kirim alamat belum? Ya kan? Kayaknya belum. Nah itu. Takut Pak Anfal ini lupa, ya kan? Rumahnya ada beberapa gitu loh. Yang mana sih? Alamatnya ya Pak Derik. Derikson saya tahu ngirim pasti di itu nyampenya. Haleluya. Ya rumah yang paling dekat sama Jakarta aja. Ya juga. Supaya ongkirnya nggak mahal. Jangan berganti. Soalnya rumah yang disediakan oleh Bapak di surga belum ada nomornya gitu loh. Jadi bingung ini. Iya juga. Itu lebih parah lagi. Oke, terima kasih Pak Nikolas. Ya, terima kasih. Silakan Pak Johan Sampiako, temannya Bu Popi, kasih pendapat atau gimana? Salam. Ya, puji Tuhan. Kasih buat firman Tuhan di sore hari ini. Mendengar kesaksian dari dari Pak Nikolas itu tadi, memang dan saksian dan apa yang diutarakan oleh Pak Derikson juga tadi, itu memang sedang terjadi di gereja di mana-mana. Dan khususnya saya menyatakan itu, saya bersaksi aja bagaimana pelayanan kami di Jawa Tengah ini. Memang kalau kita gembala tidak kreatif, ada banyak orang mengatakan kita akan ditinggal kalau kita tidak kreatif. Nah, sementara perkembangan dunia sekarang ini, anak-anak muda kita, generasi-generasi ini, mereka jauh lebih kreatif, mereka jauh lebih luar biasa daripada kita sekarang ini. Nah, kalau kita nggak bisa mengimbangi mereka, ya seperti Pak Derikson mengatakan tadi, mereka akan membuat sesuatu yang terkadang di luar dari jalur Tuhan. Dan memang ini tantangan buat pelayanan-pelayanan kita, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita nggak kreatif dalam pelayanan ini, kalau kita tidak jalan di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, tetap tertanam di dalam Tuhan, maka ada kemungkinan sulit untuk kita menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita yang mungkin umur-umurnya sudah 50 tahun ke atas ini, untuk meraih suatu kreatif yang seperti sekarang ini memang agak, bukan tidak bisa cuma lama dibandingkan dengan sekarang ini. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita ini aja HP gaptep banget. Ada masalah sedikit, kita cari anak ini, kenapa nih HP saya begini nih? Kenapa begini? Karena kita nggak tahu operasionalkan kan. Jadi ya inilah zaman-zaman sekarang. Nah, oleh karena itu memang firman Tuhan itu harus ditanamkan benar-benar di dalam gereja. Karena memang tadi seperti Pak Nikolas mengatakan, saya mengkhawatirkan, tapi itu memang kenyataan juga. Ada beberapa teman-teman saya mengatakan, kalau kita punya jemaat, kita cari jemaat orang kaya, ya,
orang-orang punya duit, jangan cari miskin. Kalau kita cari orang miskin, gereja kita tidak akan pernah punya uang, ya. Kita tidak akan pernah membangun, kita tidak akan pernah punya tabungan dan lain sebagainya. Kalau kita miskin, gereja kita miskin, kita meminta dukungan dari gereja-gereja lain atau orang-orang lain. Terkadang mereka hanya melihat tidak ada orang berbobot di gerejamu dan lain sebagainya, itu yang seperti itu. Tapi itu kenyataan. Nah, makanya yang lebih parah lagi memang